Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya kelas 12. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita masih dalam sistem secara daring. Semoga Anda semua tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan langsung mempelajari materi semester 1 kelas 12, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya minggu kemarin telah saya bagikan atau telah saya suruh Anda semua mencatat KD ataupun silabus untuk kelas 12 ini. Baik, pada pagi ini atau hari ini kita akan belajar tentang, boleh kalian lihat di samping saya, yaitu KD kita yang pertama atau bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu yang bab 1 ini. Oke, kita lanjutkan. Adapun subbab pembahasan yang akan kita pelajari pada bab 1 ini yaitu ada 4. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang poin A, yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya baru nanti kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dan kasus pelanggaran hak, dan terakhir nanti adalah tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita lanjutkan, yaitu kita langsung saja membahas yang pertama atau subbab A, yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat yang pertama, yaitu tentang pengertian hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah, jadi kalau pengertian HAM itu telah kita pelajari di kelas 11. Nah, namun kita ulang kembali apa sih perbedaan nanti ya hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, kita lihat dulu pengertian hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau ditanya apakah HAM itu berbeda dari hak warga negara, jadi jawabannya adalah tentunya berbeda. Nah, jadi HAM itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sejak dia sudah ada di dalam kandungan sampai nanti dia dilahirkan. Itu kita sudah punya hak untuk, misalkan hak untuk hidup. Sedangkan hak warga negara ini beda lagi, yaitu hak warga negara ini adalah seperangkat hak yang melekat pada atau dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, kita lihat dulu perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, hak asasi manusia itu sifatnya itu universal. Ya, universal ini berlaku bagi setiap orang, baik dia warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi artinya adalah bahwa HAM itu sifatnya universal, tidak terpengaruh dari status kewarganegaraan seseorang tersebut. Kemudian hak warga negara dibatasi oleh statusnya kewarganegaraannya. Dengan kata lain, semua hak warga negara itu adalah merupakan dari hak asasi manusia itu tadi. Nah, contoh hak warga negara itu adalah hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak yang berlaku bagi WNI saja dan tidak berlaku bagi orang bukan warga negara Indonesia. Nah, jadi itu contoh hak kita sebagai warga negara, yaitu hak kita dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan kita. Jadi kalau ada warga negara asing ingin menduduki jabatan warga negara Indonesia, itu tidak bisa karena mereka dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
Nah, jadi seperti itu maksud dari atau perbedaan dari hak asasi manusia dengan hak warga negara di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita membahas tentang perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu tentang perbedaan kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Nah, kita lihat kewajiban asasi itu adalah kewajiban dasar setiap orang terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki. Sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang tersebut. Nah, baik siswa-siswi semuanya kelas 12, kita lihat yang berikutnya, yaitu tentang contoh kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Nah, di sini ada dua gambar yang telah saya buat. Coba kalian perhatikan, gambar yang pertama adalah gambar tentang kebersamaan, ya. Kemudian yang kedua adalah gambar anggota TNI. Nah, kemudian kita lihat yang pertama atau gambar yang pertama. Ini adalah contoh dari kewajiban asasi kita sebagai manusia, yaitu menghormati hak hidup. Nah, jadi menghormati hak hidup ini adalah kewajiban setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya. Artinya apa? Baik kita warga negara Indonesia, baik itu nanti ada orang yang datang atau warga negara asing yang datang di sini, mari kita harus tetap menjunjung kewajiban kita, yaitu harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan memandang kita orang Indonesia ketika ada tamu atau orang asing ke sini kita tidak menghargai orang tersebut. Nah, kemudian kalau kewajiban kita sebagai warga negara adalah seperti kewajiban kita dalam membela negara. Nah, jadi kewajiban membela negara ini adalah kewajiban yang hanya bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi kewajiban bela negara itu hanya dimiliki oleh kita sebagai anggota dari warga negara Indonesia. Berbeda misalkan nanti ada orang Malaysia atau orang Singapura ke Indonesia, dia tidak punya kewajiban untuk membela negara Indonesia karena mereka bukan dari warga negara Indonesia. Tentunya mereka kembali atau sebaliknya, mereka punya kewajiban bela negara tentu di negaranya masing-masing. Jadi contohnya seperti itu atau maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat hubungan hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi kalau hubungan hak dan kewajiban ini tentu sudah juga kita pelajari di kelas 11 dulu. Kita ulang saja atau kita ulas kembali hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hubungan hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan, ya, atau antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu harus berjalan secara bersamaan. Nah, jadi keduanya ini memiliki hubungan kausalitas, artinya adalah hubungan sebab akibat. Nah, di sini juga telah telah saya buat gambarnya. Coba kalian perhatikan, gambar yang pertama adalah orang yang sedang lagi bekerja, kemudian gambar yang kedua adalah menerima gaji atau upah. Nah, jadi intinya atau kaitan antara hak dan kewajiban warga negara ini adalah sebelum kita menuntut hak kita, mari kita laksanakan dulu kewajiban kita. Nah, misalkan Anda nanti menjadi pegawai dalam sebuah perusahaan, jadi kita bekerja dulu misalkan dalam 1 bulan tersebut, baru bisa kita menuntut hak yang namanya gaji atau upah kita selama bekerja 1 bulan tadi. Nah, begitu juga misalkan hak dan kewajiban Anda semua di sekolah. Misalkan hak kalian di sekolah adalah mendapatkan ilmu dari seorang guru atau mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Nah, jadi kemudian kewajiban dari seorang guru itu adalah mengajarkan atau memberikan ilmu tersebut. Nanti guru tersebut juga akan mendapatkan haknya. Misalkan selama bekerja 1 bulan, kemudian kalian juga mendapatkan hak kalian sebagai seorang siswa. Kemudian kewajiban kalian juga jangan lupa, misalkan kalau ingin nilai tinggi tentu harus rajin belajar dan menaati peraturan yang ada. Nah, baik siswa-siswi kelas 12 semuanya, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
Semoga Ananda bisa paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Jika sekiranya belum paham, boleh nanti bertanya secara pribadi kepada saya. Saya doakan kalian semua tetap sehat selalu di rumah dan jangan sampai bosan untuk mengikuti pembelajaran ini secara daring. Kita doakan semoga wabah ini cepat selesai dan bisa kembali belajar seperti semula di sekolah yang kita cintai. Sekali lagi, mohon maaf misalkan ketika menjelaskan Anda kurang paham. Wajar, sebagai manusia tentu saya juga punya kekurangan. Sekali lagi, untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi yang berikutnya. Bisa kalian lihat di atas ya, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara. Itu akan kita pelajari minggu depan. Cukup sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.